Baik, selamat bergabung di acara kami, Tax Show. Bersama saya, Dwi Wahyuningsih, sudah hadir di studio Fungsional Penyidik Pajak dari Kanwil DJP Jawa 1. Ada Pak Aditya Mulyadi. Halo, Assalamualaikum. Dan juga ada Pak Rudi Rudiawan. Baik, saya sapa dulu ya kawan pajak. Pak Adit dan Pak Rudi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Sehat dan tetap semangat. Semoga kawan pajak juga sehat dan tetap semangat. Baik Pak, ini ada bahasan terkait dengan undang-undang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kita mana? Enggak langsung di situ aja, Pak. Oh, oke. Kita akan bahas apa ya? Masih belum berubah itu ya. Biasa Kompas. Kompas ya. Baik Pak Adit dan Pak Rudi. Kali ini kita kira-kira mau membahas mengenai apa ini, Pak? Ya, kita akan membahas mengenai peraturan pemerintah ya, nomor 9 tahun 2022. Ya, tentang apa itu, Pak? Ini perubahan kedua atas peraturan pemerintah sebelumnya nomor 51 tahun 2008. 2008 ya? Udah lumayan lama ya, Pak ya. Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Ya, atau perubahan-perubahan di PPh final jasa konstruksi lah. Jasa terkait dengan jasa konstruksi ya, Pak ya. Berarti ya, baik. Berarti perubahan tarif ini berubah menjadi awalnya berapa, misalkan awalnya berapa persen menjadi berapa persen, atau bagaimana ini perubahan tarifnya yang diatur dalam PP 9 tahun 2022 ini? Barangkali Pak Adit, silakan. Baik, jadi ketentuan tarif PPh final jasa konstruksi yang diatur dalam PP 9 tahun 2022 ini berlakunya tadi 21 Februari 2022 ya Mbak Dwi ya. Baik, 21 Februari 2022 ya, baik kawan pajak ya. Nah, sebelumnya di PP 51 tahun 2008 itu diatur untuk pelaksanaan jasa konstruksi itu yang kualifikasi usaha kecil itu tarifnya 2%. Sedangkan yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu 4%, dan pelaksana konstruksi selain dari usaha kecil maupun tidak memiliki kualifikasi usaha itu tarifnya 3%, begitu ya. Nah, dalam PP 9 tahun 2022 ini diatur ada beberapa ketentuan nih, pekerjaan konstruksi dibagi dua nih pekerjaan konstruksinya. Jadi pekerjaan konstruksi sama pekerjaan konstruksi terintegrasi namanya. Ada yang baru berarti ada yang baru. Nah, untuk pekerjaan konstruksi sendiri itu pembagiannya seperti ini. Apabila memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan gitu ya, itu tarifnya 1,75%. Begitu. Tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan itu tarifnya 4%. Sedangkan bila pekerjaan konstruksi itu selain dari kualifikasi yang tadi memiliki sertifikat yang tidak memiliki, itu tarifnya 2,65%. Mungkin nanti biar lebih jelasnya bisa dicantumkan ya. Nanti ada ininya, ada ilustrasinya. Kemudian ada lagi yang baru di sini ada ya, namanya pekerjaan konstruksi terintegrasi namanya. Nah, bila memiliki kualifikasi usaha tarifnya 2,65%, bila tidak memiliki kualifikasi usaha itu tarifnya 4%. Nah, dulu di PP 51 tahun 2008 juga ada tarif tentang perencanaan atau pengawasan konstruksi ya. Betul. Nah, di situ kan dibagi antara yang memiliki kualifikasi usaha sama yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Apabila memiliki kualifikasi usaha itu tarifnya 4%. Sedangkan bila tidak memiliki kualifikasi usaha itu tarifnya 6%. Nah, di PP 9 tahun 2022 ini dibagi lagi nih, ada hampir sama konsultasi konstruksi namanya ya, bukan lagi perencanaan atau pengawasan konstruksi. Nah, penamaannya adalah konsultasi konstruksi. Mohon maaf ya, agak belibet. Nah, ini pembagiannya ada dua juga, namun agak sedikit berbeda, yaitu bila memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan, itu tarifnya 3,5%. Sedangkan bila tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan, tarifnya 6%, begitu. Jadi ini adalah perbedaan antara di PP 51 dengan di PP nomor 9 tahun 2022. Jadi sebenarnya intinya di sini ada memunculkan kompetensi untuk
orang perorangan. Kalau di sana kan kalau di PP 51 tidak ditegaskan, tapi di sini lebih ditajamkan lagi untuk kompetensi dari orang perorangan begitu. Baik, jadi ada kualifikasinya, juga ada sertifikatnya, kurang lebih seperti itu. Selain itu juga ada perubahan tarifnya ya, betul ya. Bacakan dulu, bukan yang ke atas. Yang mana? Oh ini, yang ini. Pengenaan PPN. Oke. Oh, oke. Nah, selain itu, Mbak Dwi, iTouch. Nah, selain itu, Mbak Dwi, pengenaan PPh final terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat itu tidak meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat. Jadi tetap ya, meskipun awalnya tidak memiliki sertifikat, tetap ada kewajiban sebenarnya dia harus memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. Jadi peraturan di PP ini bukan berarti melegalkan badan usaha atau orang yang tidak memiliki sertifikat, namun hanya memberikan jalan tetap untuk membayar pajak. Namun kewajiban dia untuk memiliki sertifikat tetap berjalan. Jadi mereka yang belum atau tidak memiliki sertifikat, ya usahakan punya sertifikat. Iya, karena itu ada kewajiban, ada kewajiban sesuai dengan peraturan di bidang jasa konstruksi itu ada kewajibannya. Jadi sertifikat tersebut ya. Betul, bidang peraturan perpajakan hanya memberikan fasilitas begitu ya, hanya memberikan jalan bagaimana caranya membayar pajak bila belum memiliki kompetensi. Tapi kalau misalnya sesuai dengan peraturan di bidang jasa konstruksinya, mereka tetap wajib harus mempunyai gitu ya. Juga mereka juga akan memilih dong ya kalau bisa punya sertifikat kan tadi kita lihat tarifnya lebih kecil tentu saja. Iya. Nah, selain ada tadi beberapa perubahan tarif dan juga ada beberapa ketentuan lain, contohnya tadi ada yang berubah menjadi dari perencanaan, pengawasan, ada konsultasi seperti itu apakah ada hal lain yang diatur dalam PP 9 tahun 2022 ini Pak? Manggakan ya. Karena PP nomor 9 tahun 2002 ini berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 21 Februari 2022. Tentunya pasti ada masa-masa transisi ya. Transisi. Jadi ada ketentuan peralihan ya, terutama berkaitan dengan kontrak usaha jasa konstruksi yang ditandatangani sebelum PP ini diundangkan. Maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut. Jadi yang pertama, jika pembayaran kontraknya atau bagian dari kontraknya dilakukan sebelum PP ini berlaku, maka dasar pengenaan pajak penghasilannya dilaksanakan berdasarkan PP nomor 51 tahun 2008. PP sebelumnya ya Pak ya. Kalau kontraknya dilakukan sebelum PP ini, sebelum 21 Februari ya. 21 Februari ya tadi. 2022. Nah, yang kedua, jika pembayaran kontrak atau bagian dari kontraknya dilakukan pada tanggal 21 Februari dan setelahnya, maka DPP-nya, dasar pengenaan pajak PPh-nya dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 tentang berlaku yang baru. Nah, bagi tagihan yang sudah masuk dan sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 belum ada realisasi pembayaran, maka harus dilakukan penyesuaian tarif sesuai dengan PP nomor 9 tahun 2022 yang belum dibayar ya pakai tarif yang baru ya. Berarti kalau saya cermati ini berdasarkan pembayarannya ya Pak ya, pembayarannya dibayarkannya kapan seperti itu. Kalau sebelum berlakunya PP ini ya masih berlaku PP 51 atau PP sebelumnya. Tapi kalau pembayarannya setelah tanggal 21 Februari ini berlaku PP 9 ini. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian nanti mungkin kita lihat ada ilustrasinya ya Pak ya. Iya, kalau boleh menambahkan berarti kalau PPh ini memang kan sifatnya adalah cash basis ya. Ya, jadi berbeda seperti PPN yang sifatnya ini ya, accrual basis. Berbeda dengan PPN yang sifatnya accrual basis, jadi memang pasti dasarnya itu ada pembayaran. Pada saat pembayaran ya berarti ya Pak ya. Betul, seperti itu. Tapi nanti mungkin untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita di video berikutnya akan melakukan case-case ya untuk lebih memperjelas pengenaan atau
ketentuan peralihan tentang kontrak ini. Ya. Baik, baik. Baik, kawan pajak, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Barangkali ada closing statement Pak Rudi atau Pak Adit, mangga silahkan. Ya, baik kawan pajak semua. Jadi adanya PP nomor 9 tahun 2022 ini diharapkan bisa lebih memberikan pengetahuan gitu pada wajib pajak dan lebih memperjelas kembali apa-apa yang sudah diatur di peraturan sebelumnya di PP nomor 51 tahun 2008, di antara salah satunya adalah menjelaskan kembali adanya kualifikasi atau kompetensi bagi perseorangan begitu ya, yang memang belum ditegaskan secara lugas gitu di PP nomor 51, namun di sini di PP 9 ini berusaha untuk memberikan gambaran yang jelasnya begitu ya, biar pembayaran pajaknya juga lebih tepat begitu. Baik kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara kami. Semoga nanti di video selanjutnya kita akan membahas mengenai tadi ya Pak ya, contoh kasus ya Pak ya, seperti itu ya, biar lebih jelas, ada ilustrasinya ya Pak ya, seperti itu. Baik kawan pajak, semoga perbincangan kami kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jabar 1. Sampai jumpa di acara kami Tax Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.